Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Pelaku jambret beraksi di Siang Bolong. Pasien obesitas dirujuk ke RS Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Remblong, truk tangki tabrak warung, sopir tewas. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Serang, Pandeglang, tepatnya di Kampung Nyatu, Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Truk tangki yang melaju dari arah Pandeglang menuju Serang menabrak 2 warung milik warga yang berada di sisi kanan jalan. Pengemudi truk berinisial D yang merupakan warga Umbul Picung, Kabupaten Lebak, tewas di lokasi kejadian. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan identifikasi. Akibat kerasnya benturan, kondisi bagian depan truk mengalami kerusakan cukup parah, sedangkan bangunan warung milik warga hancur. Berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Serang Kota, penyebab kecelakaan maut truk tangki menabrak 2 bangunan warung milik warga terjadi akibat remblong. Diduga mobil truk tangki dari arah Pandeglang menuju Serang diduga remblong, hilang kendali, oleng ke kanan jalan, menabrak 2 warung kios yang berada di luar badan jalan sebelah kanan. Akibat kejadian tersebut, pengemudi mengalami luka berat dan meninggal dunia. Dalam kecelakaan terjadi, pemilik warung tidak berada di lokasi. Warung dalam kondisi tutup. Sementara untuk mengevakuasi kendaraan truk tangki yang mengalami kerusakan, petugas Satlantas Polresta Serang Kota mengerahkan kendaraan derek untuk dievakuasi ke kantor unit Gakum Polresta Serang Kota. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Akibat curah hujan deras, proyek perluasan pabrik semen yang berada di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang mengalami longsor. Bahkan longsoran tanah tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Karena tidak terima, sejumlah emak-emak warga Kampung Pasir Asem Desa Majasari, Kecamatan Jawilan ini pun menggeruduk pabrik semen yang sedang melakukan perluasan area pabrik. Kedatangan emak-emak ini untuk meminta ganti rugi atas kerusakan rumah mereka. Untuk mencegah keributan, sejumlah anggota polisi didatangkan ke lokasi, sekaligus untuk memediasi antara perusahaan dengan warga. Warga menduga longsor dan amblasnya tanah merupakan dampak proyek perluasan pabrik semen. Bahkan akibat proyek tersebut sejumlah rumah warga roboh. Garakan di sini proyek Pak ya, ini dapur saya jadi ambruk, sipitnya ambruk. Ini semalam kan ada hujan gede, jam 3 malam ini ambruk Pak. Saya jujur sama keluarga udah ngungsi. Intinya nih rumah udah nggak diisi sama keluarga saya. Karena kenapa? Karena pikiran sama perasaan dan hati saya udah was-was. Nggak tenang lah intinya ngisi rumah ini. Nah, jadi saya pengen minta pertanggungjawaban yang punya proyek. Karena kenapa? Nggak ditanggapi. Kenapa bilangnya? Ini bilangnya dia bencana alam, gempa bumi. Setelah dilakukan mediasi, pihak perusahaan mengaku siap untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang rumahnya terdampak. Harus diperbaiki dengan baik gitu. Siap tanggung jawab. Tapi dari perusahaan sendiri akan memperbaiki ya? Ya pastilah diperbaiki. Itu rencana bangunan itu perluasan Pak, perluasan pabrik gimana? Enggak diperluas. Dari pihak perusahaan pada intinya akan bertanggung jawab ya? Iya. Dengan longsornya rumah warga ya? Iya. Warga berharap agar pihak perusahaan bisa memberikan ganti rugi secepatnya. Jika tidak memenuhi janjinya, warga mengancam akan kembali mendatangi lokasi proyek. Ariel Maranus dan Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Sidang kasus revenge porn atau penyebaran video pornografi tanpa sepengetahuan korban di Pengadilan Negeri Pandeglang memasuki tahap pembacaan putusan. Namun saat sidang akan berjalan, terdakwa Alwi Hussein Maulana melalui kuasa hukumnya mengajukan pembelaan sehingga sidang tersebut ditunda. Hal tersebut pun membuat korban yang hadir di ruang sidang menangis histeris. Keluarga korban pun berusaha untuk menenangkan korban. Keluarga korban mengaku sangat kecewa atas keputusan pengadilan yang menerima pengajuan pledoi atau pembelaan karena sebelumnya agenda sidang kali ini merupakan pembacaan vonis. Keluarga juga menilai jaksa penuntut umum terlibat penguluran waktu sehingga sidang putusan tertunda. Atas kejadian ini, pihak keluarga berencana akan melaporkan kepada Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan. Kami dari keluarga sangat kecewa karena majelis hakim dan juga kejaksaan ini kan pada awalnya akan memutuskan vonis pada hari ini, tetapi mereka melakukan ghosting yang sangat menyakitkan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat secara nasional maupun internasional. Jadi kami kira ini keputusan yang ajaib, jadi kami boleh menyebut pengadilan ini adalah pengadilan yang sangat ajaib. Dan kami juga sangat kecewa tentu saja dengan jaksa dan juga hakimnya. Sementara itu, menurut juru bicara Pengadilan Negeri Pandeglang, hakim menerima pengajuan pledoi sesuai pasal 182 ayat 2 untuk memberikan hak kepada terdakwa dan korban. Sidang putusan atau vonis rencananya akan digelar pada tanggal 13 Juli 2023 mendatang. Pembelaan tersebut disampaikan secara tertulis sehingga majelis hakim menggunakan pasal 182 ayat 2 yang menjadi kewenangannya untuk membuka kembali suatu persidangan apabila perkara tersebut ada berupa upaya pembelaan atau upaya untuk memberikan hak-hak yang sama bagi terdakwa dan juga hak yang sama bagi korban. Selama jalannya persidangan, sejumlah anggota kepolisian berjaga di sekitar gedung Pengadilan Negeri Pandeglang. Selain itu, halaman Pengadilan Negeri Pandeglang juga terdapat karangan bunga yang meminta hakim memvonis terdakwa dengan hukuman yang berat. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.